Siapapun yang tidak di jalannya pasti binasa. Perkara murka sudah waktunya hancur sirna. Alam semesta sudah memilih. Saat untuk mati, Rahayu, selamat pagi. Sobat-sobat pemirsa berbahagia. Semoga di pagi ini kita mengawali segala suatu aktivitas ini dengan ridho semesta. Kalau kita sudah berjalan atas ridho semesta, maka perjalanan kita akan menjadi sebuah perjalanan yang nyata, dan tentunya di dalam perjalanan itu akan banyak hikmah yang didapatkan. Jadi ketika pagi hari ini, sebelum kita beraktivitas, kita merenung sejenak, kita mengatur strategi dengan apa yang harus kita jalani di hari ini. Manusia setiap harinya akan terus diuji di dalam waktunya. Ketika manusia sudah menyia-nyiakan waktunya di dalam sebuah kerugian, maka akan menjadikan sebuah kerusakan di dalam hidupnya. Apalagi kalau manusia sudah diterpa dengan rasa kemalasan, maka manusia tidak akan bisa mengembangkan hidupnya, tidak akan bisa menjadi manfaat bagi yang lainnya, justru akan menjadi beban bagi yang lainnya karena dengan bermalas-malas. Dan bagi orang yang sudah sampai tingkatan pemahamnya di dalam menjalankan sebuah penghidupan, maka tidak ada rasa khawatir, rasa was-was, cemas, dan sebagainya. Karena hidup ini nyata, harus dilakukan dengan nyata, maka ya harus ditata. Kalau masalah ujian, manusia tidak akan lepas dari ujian, karena manusia selama hidup di alam raga maka akan terus diuji dengan berbagai macam permasalahan di dalam kehidupan. Tergantung kita bagaimana menyikapinya, bisa bijak tidak menghadapi di setiap segala permasalahan yang datang pada kita. Karena hakikatnya manusia itu sama ujiannya, dan sama-sama kita pahami ujian-ujian itu. Tapi tergantung bagaimana kita untuk menyikapi, menghadapi, untuk menyelaraskan di dalam menghadapi sebuah ujian-ujian itu. Karena yang namanya manusia hidup itu ya tidak akan terlepas dengan berbagai macam hal permasalahan yang datang sebagai penguji, sebagai tingkat pendewasaan, supaya di dalam perjalanan, di dalam kasunyatan itu nanti akhirnya akan menemukan sebuah kebahagiaan, walau awalnya mendapat sebuah berbagai macam ujian yang membuat manusia itu menderita. Apalagi manusia kalau belum mawas diri, maka lebih senang akan banyak mencampuri atau permasalahan urusan di luar diri. Jadi kalau kita itu terbiasa membuka urusan-urusan orang dengan kita keluar dari pribadi kita sendiri, maka suatu saat ranah pribadi kita pun akan terbuka dengan sendirinya. Kalau kita membicarakan orang, suatu saat kita akan dibicarakan orang. Tapi kalau kita bisa lebih ke dalam diri dengan berfokus, tidak suka membicarakan sesuatu yang sifatnya negatif atau keburukan orang lain, maka ketika kita banyak keburukan di dalam diri, Tuhan akan menutup keburukan-keburukan yang kita kerjakan. Dengan apa? Dengan akan memberikan pencerahan, sehingga akan sadar diri dengan keburukannya sendiri,
tidak suka mengoreksi atau istilahnya menilai keburukan daripada di luar diri itu tadi gitu loh. Karena manusia itu sifatnya banyak kekurangan daripada kelebihan. Manusia itu banyak keburukan daripada kebaikan. Cuma terkadang kita munafik untuk mengakui. Jadi semua manusia itu harganya ujiannya sama, nggak mandang itu makomnya apa, semuanya akan mendapatkan ujian. Cuma kalau kita bisa menjaga diri, baik di tutur kata kita, di lisan kita, baik kita bisa menjaga hati kita, maka ketika kita diuji dengan berbagai macam hal keburukan, Tuhan akan datang segera memberi pencerahan. Beda kalau kita punya sifat buruk, punya sifat yang nggak baik, tapi malah suka mengumbar keburukan dan sifat yang tidak baik pada orang-orang yang di luar diri kita, maka suatu ketika nanti keburukan kita pun akan dibuka lebar-lebar karena kita senang membuka keburukan orang lain. Maka dari itu menjalani sebuah hidup dan penghidupan itu nggak gampang. Orang yang introspeksi menyadari diri itu nggak gampang. Tapi kenapa? Karena kita lebih senang mengoreksi orang lain, atau kita lebih senang membicarakan keburukan orang lain sehingga kita lupa dengan keburukan kita sendiri. Dan itulah tanda-tanda kehancuran di dalam diri kita. Ketika kita suka mengumbar aib orang lain, maka suatu ketika nanti aib kita pun akan diumbar, akan dibuka lebar-lebar. Makanya ilmu diam ini nggak gampang. Ketika kita sudah diam, berpasrah kepada Sang Yang Maha Esa, kita meminta ampunan kepadanya di setiap langkah kita, di setiap kesalahan kita, dalam pandangan kita, pendengar kita, penciuman kita, lisan kita, dan tingkah laku kita, maka segala suatu sifat permasalahan yang datang akan menjadi ujian untuk mendewasakan diri, sehingga kita akan kenal dengan jati diri. Jadi pengalaman-pengalaman hidup ini akan menjadi sebuah kasunyatan sebagai pendewasaan diri. Jadi kita itu tidak akan luput dengan permasalahan ataupun ujian yang datang pada kita. Setiap manusia punya permasalahan hidup, ujian di dalam hidup, sesuai dengan kadarnya, tingkatannya masing-masing. Dan saya pun sama, saya pun masih banyak keburukan, banyak perilaku yang nggak baik di dalam diri kita, tapi itu sebagai ranah privasi saya, dan itu tanggung jawab saya pada Tuhan saya. Makanya saya mengajak pada teman-teman, kalau ingin hidup nyaman, tentram, monggo kembali ke jati diri, berfokuslah pada diri, jangan suka keluar diri, jangan suka mengumbar keburukan orang lain, jangan suka membuka aib orang lain. Kalau ingin hidupmu diayomi oleh Sang Yang Maha Esa, walaupun terkadang kita tahu segala sesuatu yang gemelar di jagat raya, kita tahu, melihat, bisa menilai, tapi hendaknya kita bijaksana, lebih kita menilai diri kita sendiri, kita introspeksi pada diri kita sendiri, supaya apa? Bisa memperbaiki diri. Karena perjalanan sang sejati itu dia akan selalu menyempurnakan di setiap perjalanannya. Ketika kita diberi ujian di dalam tingkah laku buruk, maka kita akan mendapatkan sebuah hikmah ketika kita belajar dari sebuah keburukan itu, sehingga menjadi sebuah keilmuan yang akhirnya kita bisa mengambil hikmahnya untuk menuju sesuatu yang lebih baik daripada sifat keburukan tadi. Kalau kita sibuk mengurus orang lain, menilai orang lain, niscaya kita akan hancur dan kita akan terbawa dengan permasalahan diri kita. Karena kita suka mengumbar, otomatis permasalahan kita pun ketika kita punya masalah nanti akan diumbar, seperti itu loh.
Jadi kalau kita membicarakan orang lain itu ibaratnya kita membicarakan diri sendiri. Makanya hati-hati, waspada. Seperti itu ya. Ya mungkin untuk isian kesempatan pagi ini seperti itu. Saya sendiri ya pendosa, saya itu orang yang banyak salah. Saya itu suka berbuat dolim pada diri saya sendiri. Saya suka melanggar perintah Yang Maha Kuasa, dan saya belum bisa menjalankan perintah Yang Maha Kuasa. Tapi setidaknya di kesempatan pagi hari ini saya beredukasi, saya menyampaikan pesan seperti ini. Ya semoga nanti penjana bisa mengambil hikmah daripada apa yang saya sampaikan. Di pagi hari ini burung-burung, ayam, semuanya sudah mengeluarkan suaranya menyambut kehadiran Sang Surya yang memberi daya bagi semua makhluk, daya energi yang luar biasa, yang memberikan kehidupan di muka bumi ini. Dengan apa? Dengan pencerahan sinarnya. Jadi Sang Surya ini adalah pertanda bahwa kehidupan ini sudah mulai berjalan. Dan ketika malam hari saatnya istirahat dari segala suatu aktivitas yang kita lakukan, kembali kepada alam maya. Kenapa? Ketika kita tidur itu sebetulnya kita masuk di dalam alam maya, alam yang tak nampak, alam yang tak terlihat. Kenapa ya? Karena tidur gitu loh. Kita tidur, tahu-tahu bangun sudah pagi hari gitu loh. Dan inilah kesehatan yang kita jalani setiap hari seperti itu ya. Tapi ada juga yang hidupnya kebalik. Kalau pagi Sang Surya muncul, istirahat tidur, nanti sore bangun, ketika matahari mau tenggelam baru mulai beraktivitas, ya ada, yaitu kesempurnaan, keseimbangan untuk jagat, seperti itu. Ya gitu dulu ya. Terima kasih. Kalau ada salah-salah kata dari ucapan-ucapan saya ini, saya mohon maaf. Sekali lagi, saya ini seorang pendosa yang jauh dari kesempurnaan, tapi setidaknya saya ingin beredukasi kepada panjenengan semua. Barangkali nanti ada hikmah yang bisa diambil di dalam perjalanan kehidupan panjenengan. Dan saya tidak akan menceritakan lah kehidupan saya itu sangat tidak pantas kalau saya ceritakan. Ya tahu sendiri ya. Yang namanya pendosa ya seperti itu hidupnya ya. Jauh dari kesempurnaan. Tapi jangan menyontoh dengan perbuatan saya yang tidak bagus, yang tidak baik. Jadi ini dengan ambil kata-kata saya yang sekiranya bisa membangun ketentraman di dalam hidup dan kehidupan panjenengan. Tapi jangan ditiru sesuatu yang negatif di dalam diri saya. Ambil yang baiknya saja. Kalau ada yang negatif dari saya, buang jauh-jauh. Seperti itu ya. Nah, nanti kita lanjut di konten-konten berikutnya. Dan saya mengucapkan terima kasih panjenengan sudah support selama ini, sudah nonton channel saya. Dan saya hanya bisa membalas dengan doa atas kebaikan panjenengan semua. Semoga hidup panjenengan dirahmati, diridhoi oleh Sang Maha Esa, dan menjadikan sebuah berkahan di dalam penghidupan panjenengan, sehingga mampu menata zahir batin panjenengan, sehingga nanti endingnya akan mendapatkan sebuah kebahagiaan secara lahir dan batin, akan mendapatkan sebuah kemuliaan lahir batin. Seperti itu. Terima kasih. Matur nuwun. Sagung Widmadi Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sudah lupa